Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya Murtianingsih pada kesempatan hari ini masih diberikan kesehatan walafiat sehingga hadir kembali menyapa sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada. Dan dari studio podcast Kemangi kita berharap dan berdoa semoga sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini, sahabat-sahabat senantiasa selalu diberikan kesehatan sehingga selalu semangat dalam menjalankan ritual ibadah puasa 1446 Hijriah. Sahabat podcast Kemangi, dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema seputar amalan sunnah di bulan Ramadan. Dan hari ini telah hadir bersama kita di studio podcast Kemangi beliau yang terhormat Bapak Haji Muhammad A'yunul Mubarak MPDI. Beliau adalah pengawas pendidikan agama Islam. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya panjenengan juga? Selalu sehat, karena semangatnya jenengan itu selalu menyemangati saya untuk selalu sehat juga, kan begitu. Insyaallah begitu. Insyaallah. Jadi amin. Sahabat podcast Kemangi, insyaallah nanti beliau Bapak Haji Muhammad A'yunul Mubarak akan memberikan gambaran secara luas terkait dengan amalan sunnah di bulan Ramadan. Sahabat podcast Kemangi, seperti yang kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Amalan-amalan dilipat gandakan pahalanya. Nah, untuk itu marilah kita simak penjelasan dari beliau Haji Muhammad A'yunul Mubarak terkait dengan amalan sunnah di bulan Ramadan. Kepada beliau disilahkan, monggo Pak Haji. Baik, terima kasih Bu Murti selaku moderator di kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabahu dahu min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para sahabat podcast Kemangi, Bu Murti selaku rekan moderator untuk podcast hari ini, bersyukur pada Allah atas segala rahmat serta hidayahnya. Sholawat salam harapan kita senantiasa tercurahkan kepada hariban beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari penghakiman. Alhamdulillah, terkait dengan tema tadi, sebelum kami mulai membahas ke poin intinya, kami ingin menyampaikan prinsip-prinsip dulu terkait dengan hal itu. Yang pertama adalah kami akan menyitir salah satu ayat dari Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata la yuzlamuna naqira. Yang artinya, barang siapa dia berbuat kebajikan, dia berbuat amal salihah, baik itu laki-laki maupun dia perempuan, yang dia berbuat baik itu dilandasi atas iman dalam hatinya, maka jaminan dari Allah mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Wala yuzlamuna naqira. Dan dari kecapean, kelelahan mereka berbuat amal soleh yang di depan tadi, itu tidaklah mereka rugi, karena balasannya kelak adalah surga. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, dari semua ajaran tentang perintah, amal, ibadah, itu
poin besarnya kalau kami rangkum itu ada 2 saja sebenarnya. Yang pertama adalah terkait dengan hablum minallah, dan yang kedua adalah hablum minan nas. Hablum minallah mungkin sering kita sebut dengan istilah ibadah mahdoh, dan sedangkan untuk ibadah yang kedua yaitu hablum minan nas itu secara umum sering kita bilang dengan ghairu mahdoh atau ibadah sosial. Artinya bahwa ibadah mahdoh atau hablum minallahnya itu banyak hal yang hukumnya katakanlah bersifat wajib. Al-wajib dalam bahasa fikihnya adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Jadi perkara yang dilaksanakan karena melaksanakan perintah itu maka dia akan diberi pahala, dan ketika ditinggalkan maka dosa yang akan menimpanya. Dan poin kita sekarang adalah terkait dengan yang disunahkan. Terutama fokus di bulan ini yaitu bulan suci Ramadan. Pun tetap sama terkait dengan hablum minallah dan hablum minan nas ini, maka yang pertama yang kami rangkum dari yang telah kami baca itu diawali dari ketika kita bangun untuk persiapan kita sahur. Betul sekali. Maka sahur itu adalah bagian dari amalan yang disunahkan. Dan disunahkan untuk diakhirkan. Di akhir jadi mendekati kalau mungkin mendekati imsak dan hampir tarhim, katakanlah seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk memperbanyak kita bacaan Al-Quran. Jadi seperti di pengantar yang jenengan Bu Murti tadi sampaikan bahwa amal ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi idza kana Ramadan al-a'malu tudha'af ajruhu. Jadi ketika di bulan Ramadan maka amal-amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan hingga 10 kali lipat. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran misalnya alif lam mim, maka itu bukan dihitung sebagai satu huruf, tetapi alif itu harf, lam harf, mim wal mimu harf. Jadi masing-masing dari alif itu berpahala 10, lam 10, mim 10. Padahal harapan kita mudah-mudahan kita katakanlah berikhtiar untuk tiap 10 hari kata khatam 1 kali. Subhanallah, kalau kita hitung secara kuantitatifnya luar biasa. Jadi katakanlah khatam 1 kali saja mudah-mudahan wallahu alam berapa pahalanya. Apalagi kalau harapannya mudah-mudahan bisa khatam bisa 2 kali, baik itu jama'i, kita rombongan seperti yang kemarin Kemenak laksanakan bersama-sama secara nasional, alhamdulillah telah tercapai. Dan secara personal kita itu adalah amal yang disunahkan dan luar biasa harapan pahalanya. Selanjutnya yang ketiga adalah ketika kita berbuka puasa pun banyak sekali dengan yang manis. Kemudian bersegera untuk berbuka puasa, dan kemudian juga adalah memberi makan, memberi berbuka kepada orang yang berbuka yang lain, yang berpuasa yang lainnya. Jadi man yufattiru shaiman falahu ajru shaim min ghairi ayyanqusa min ajri shaimi syai'. Jadi dalam hadisnya Aukamaqal, jadi walaupun teksnya mungkin matanya tidak tepat seperti itu, secara artinya adalah bahwa ketika seseorang berpuasa, dia memberi buka puasa kepada sesama orang yang berpuasa, umat muslim yang lain yang berpuasa, maka dia memperoleh pahala orang yang berpuasa itu utuh, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang berpuasa tersebut yang diberi buka puasa oleh orang tersebut. Dan contoh yang lain, artinya hal yang sunnah itu dalam konteks yang lebih luas adalah kullu ma fihi khair, segala sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan, talama la yukhalifu syariah imma huwal Qur'an amis sunnah. Jadi semua perkara yang di dalamnya itu ada sisi kebaikannya, itu prinsip yang pertama. Yang kedua, dengan catatan bahwa itu tetap tidak bertentangan, tidak berlawan dengan hukum agama yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Berangkat dari sini, maka mungkin bisa disimpulkan bahwa segala perkara yang baik selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, dan ternyata itu bukan hukumnya wajib, maka hukumnya akan menjadi sunnah yang berpahala besar bagi kita yang melakukannya. Contoh misalnya, bahkan hal yang sangat simpel itu dibahas oleh Rasulullah, misalnya dalam basmah atau senyum, basmatuka fi wajhi akhika shadaqah.
Jadi ketika kita berbicara, kita ngobrol dengan teman, itu kita sambil tersenyum, ternyata itu ada perintahnya. Makanya mohon maaf, jadi ketika kita mungkin pernah berjalan-jalan ke luar negeri atau kemanapun tempat yang mungkin itu mungkin, mohon maaf, secara mayoritasnya tidak berdasar dari ajaran itu, maka kita lihat mereka hidupnya cukup serius. Betul. Jadi ketika mereka ngobrol itu ya betul-betul mukanya dengan sangat serius sekali. Semua serba serius. Serba serius. Makanya alhamdulillah bahwa ternyata senyum saja itu menjadi sedekah bagi saudara kita. Sehingga mohon maaf, secara kultur kemudian secara internasional Indonesia disebut oleh bangsa barat adalah kita bangsa timur yang memiliki peradaban yang santun. Makanya ketika disebut Indonesia itu orang timur, artinya dalam artian bahwa mereka mempunyai kultur yang sopan, kemudian murah senyum, hal-hal semacam itu. Makanya ternyata berangkat dari sebuah ajaran menjadi nilai yang kita terapkan dalam kehidupan sosial kita sehari-hari, dan ketika itu dilaksanakan secara massal oleh masyarakat kita, oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, maka itu menunjukkan bahwa itulah peradaban kita sebagai bangsa Indonesia. Ini sebentar Pak Haji, saya pernah membaca begini. Tapi tadi kan ada sunnahnya untuk memperbanyak senyumnya. Nah, betul. Ada saya pernah baca itu kalau bisa jadi perempuan itu jangan perempuan yang murah senyum, jadilah perempuan yang judes. Nah, saya pernah baca seperti itu. Kita kan orang timur yang dibiasakan kalau ketemu orang ya senyum karena kita menaruh hormat. Nah, tapi waktu saya baca itu ya jangan terlalu jadi perempuan yang murah senyum. Maksudnya ini gimana Pak Haji ini? Baik, secara prinsip sebenarnya berangkat dari hadis tersebut, maka basmah atau senyum terhadap orang lain itu adalah sedekah. Tetapi kemudian itu akan menjadi hukum yang berbeda dalam konteks atau situasi dan kondisi yang mungkin ada kemungkinan atau bahkan potensi besar muncul fitnah. Maka ketika hal seperti itu yang terjadi, maka prinsip yang dipakai adalah seperti kaidah usul fikih, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi ketika mohon maaf, mungkin tradisi mohon maaf di Timur Tengah, ketika seorang wanita itu kemudian murah senyum, maka nilai seorang wanita itu menjadi sangat, mohon maaf dalam bahasa tanda kutipnya, menjadi dianggap murahan. Oh begitu. Seperti itu. Tapi mohon maaf ngapunten, kalau di Indonesia insya Allah dalam konteks keindonesiaan itu sesuatu yang tidak sampai ke arah ke sana, sehingga selama itu kemudian dalam bahasa yang artinya tidak, kalau bahasa orang Jakarta itu ganjen katakanlah atau genit seperti itu, sepertinya dalam situasi yang tetap dalam batas yang normal gitu ya. Hal yang normal dan tidak mau diutuhmah atau tempat persangkaan bahwa itu akan menimbulkan suudzon atau fitnah yang lebih besar, dan itu menjadi bahaya bagi baik si perempuannya maupun si laki-lakinya. Jadi dalam seperti itu tentu itu adalah kita pahami sebagai teks bahwa wanita itu harus amannya adalah lebih baik judes misalnya. Itu tetap merupakan teks berangkat dari sebuah konteks seperti apa. Jadi konteks itu kemudian yang menjadi landasan hukum berikutnya. Jadi dalam kondisi tertentu itu akan tetap menjadi sedekah yang disunahkan, dan dalam konteks yang lain mungkin hukumnya bisa menjadi terbalik dan menjadi diharamkan. Jadi kalau secara umum seorang perempuan dengan perempuan yang lain tentu basmah itu atau senyum itu sangat dianjurkan. Tetapi mungkin dengan laki-laki yang lain yang ada kemungkinan nanti menimbulkan fitnah atau mau diutuhmah, tempat persangkaan, potensi orang akan menganggap itu ketidakpatutan, maka mungkin teks itu menjadi relevan, yaitu bahwa perempuan harus tampil judes katakanlah, itu bisa diterima teks. Artinya itu kita sendiri yang membatasi hal-hal itu sendiri, kita yang tahu batasannya. Betul. Mana senyum kita yang memang murni ya kita jadikan sebagai sedekah untuk diri kita, dan mana senyum yang ini adalah tanda kutip tadi ganjen lah. Iya, gitu. betul. Kita kembali ke amalan sunnah tadi, Pak Haji. Tadi kalau sudah disampaikan mengakhirkan sahur. Ya. Kemudian
apa tadi Pak? Banyak Yai? membaca Iya, Al-Quran. membaca Al-Quran, kemudian juga senyum. Nah, apalagi ini Pak Yai? Jadi dalam konteks yang sangat luas, seperti kalau sampaikan tadi di depan bahwa kullu khairin, jadi setiap sesuatu yang di dalamnya itu mengandung kebaikan, dengan catatan selama tidak bertentangan dengan hukum yang dari Al-Quran maupun hadis, maka itu insya Allah hukumnya adalah menjadi sunnah ketika dia bukan amalan wajib. Jadi artinya sangat-sangat luas. Pertama itu dalam konteks masyarakat kita menilai bahwa itu perbuatan baik, itu yang pertama. Dan yang kedua ternyata kalau kita melihat hukumnya insya Allah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak ada hadis yang melarangnya, maka insya Allah itu bagian dari amalan-amalan sunnah yang berpahala dijanjikan Allah di bulan Ramadan atau di bulan suci ini, berpahala ditingkatkan hingga 10 kali lipatnya. Jadi sangat-sangat banyak. Contoh realnya, katakanlah misalnya kita bisa lihat di pasar orang berbagi takjil. Iya. Mungkin di zaman Rasulullah tentu belum ada seperti itu. Mungkin kalau orang memberi buka puasa insya Allah sudah banyak dan dicontohkan. Ketika Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, insya Allah karena itu di waktu itu memang sudah terlaksana. Dan kalau kita kemudian membatasi dalam situasi yang tekstual saja, tanpa mengembangkan dengan prinsip sebenarnya pesan universal yang disampaikan Rasulullah, tentu akan sangat terbatas. Jadi akan menjadi warna kita menjadi sangat sempit, sehingga Islam tidak cukup berwarna. Bahwa ternyata kalau kita dalam bahasa gaul anak-anak muda sekarang itu, kalau orang itu pikniknya jauh, maka dia akan menjadi sangat toleran dan pandangannya menjadi luas. Insya Allah seperti itu. Dan kemudian dia tidak mudah menghakimi. Dan ketika seperti kondisi seperti ini bagi masing-masing individu-individu muslim, maka Islam itu akan tampak menjadi rahmatan lil alamin dalam situasi yang sejatinya. Insya Allah. Terus ini Pak Haji, tadi kan disampaikan bahwa setiap kebaikan, gitu, setiap kebaikan. Nah, ada kalanya di bulan Ramadan ini kan karena memang kita ini berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, dalam melaksanakan amalan sunnah, dalam melaksanakan apapun, saking semangatnya ini terselip di dalam hati ini, kemudian ada niatan, mumpung Ramadan, ben saya ini terlihat seperti orang yang dermawan, dalam hati sudah seperti ini Pak Haji. Iya. Nah, kaitannya dengan kalau kita lihat katanya tadi disampaikan bahwa pahala ini akan berlipat ganda kalau kemudian sudah kembali niatnya mumpung saya biar terlihat. Nah, ini apa ya pahalanya masih kita dapatkan atau malah justru kita kehilangan pahala ini Pak Haji? Tanda singkatan. Jadi saya pernah mendengar ketika saya di pesantren dulu, kiai saya pernah menyampaikan bahwa kita itu bukan panitia. Jadi terkait dengan pahala Betul itu sekali. Kita tidak tahu amal apakah yang Allah terima, amal apakah yang Allah ridho, dan mungkin itu adalah jalan yang akan membawa dan menarik kita nanti ke surganya Allah. Kita tidak tahu. Dan terkait dengan hal itu maka kita tetap berpikir husnudzon saja. Yang pertama, nahnu nahkum bidzahir, jadi kita berhukum terhadap apa yang tampak, kita tidak tahu terhadap apa yang terbersih dalam hati atau niatan seseorang. Jadi seperti apapun niatnya kita tetap husnudzon kepada dia. Siap Pak Haji. Dan barangkali husnudzonnya begini, katakanlah misalnya orang itu bahkan ketika dia riak saja, diumumkan di masjid saya sudah bersedekah semacam ini, kita tidak kemudian seorang itu jelas tidak dapat pahala, kita tidak bisa menghakimi seperti itu. Harapannya mudah-mudahan suatu ketika ternyata beliau akan sadar bahwa suatu ketika itu sebenarnya inti kunci terterimanya sebuah amal adalah keikhlasannya. Maka belum tentu mungkin ketika itu saat ini belum diterima, tetapi sekali lagi bahwa kita tetap bukan panitia. Suatu ketika lama kelamaan, ketika dia sering berbuat seperti itu, Allah mulai membukakan hatinya sedikit demi sedikit, pintu hidayah masuk ke dalam hatinya. Akhirnya suatu ketika mungkin dengan bertambahnya usia, orang biasanya menjadi lebih bijak, kemudian lebih banyak sadarnya, karena pasti orang itu makin lama pasti mendekati ajalnya, dan orang makin lama bukan makin kuat makin sehat, tetapi dia akan semakin renta dan berkurang kekuatannya, dan biasanya hati itu semakin terbuka untuk menjadi lebih baik. Makanya mohon maaf ketika Fir'aun saja nyun sewu itu seandainya dia bertaubat sebelum rohnya itu ajalnya itu di tenggorokannya,
mungkin Allah akan menerima ampunannya. Artinya apa, Pak? Seorang yang mungkin selama ini kita lihat casing luarnya, tampaknya si ketokane ahli neraka ini, kita tidak bisa mengucapkan itu secara jahar atau secara jelas, maka disimpan saja. Siapa tahu suatu ketika bahwa orang itu bisa menjadi lebih baik dari kita. Betul sekali, maka Pak Haji. itu seharusnya yang ditanamkan Nggih. kepada masing-masing individu kita sebagai seorang yang muslim. Makanya terkait pertanyaan itu kita tetap khusnudon. Yang jelas pertama, beliau ketika bersedekah dengan nominal yang mungkin tidak kecil pasti ada manfaatnya. Mungkin untuk pembangunan masjid kah, untuk musola kah, untuk panti asuhan yatim piatu dan sebagainya. Ketika itu berdiri, mudah-mudahan lantaran amal baiknya dengan bentuk sedekah itu kembali seperti yang kalau sama di depan, Allah sedikit demi sedikit akan membuka kesadaran di hatinya, pintu hidayah masuk ke dalam hatinya. Mudah-mudahan kemudian keikhlasan itulah suatu ketika yang akan mendasari setiap amalan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kita tidak tahu, wallahu alam. Karena satu yang pernah saya terkesan sekali yang disampaikan guru kami itu adalah ada orang yang tampak amal ibadahnya itu sepertinya dia itu ahli surga, hakikatnya ternyata dia adalah ahli neraka. Dan sebaliknya ada orang yang tampilan luarnya itu jelas ini seperti ahli neraka tapi ternyata secara hakikat dia di Lauhul Mahfuz dia ternyata adalah calon ahli surga. Sesungguhnya Allah Maha tahu sedangkan kita dia tak tahu, Pak Haji, begitu betul, ungkapannya. Itu. Terus ini Pak Haji, ada ungkapan begini, menghidupkan bulan Ramadan dengan sunnah puasa. Ini bagaimana Pak Haji ini? Menghidupkan Ramadan dengan sunnah puasa. Ada maksudnya teksnya dari mana itu, Bu? Ya, biar Ramadan lebih hidup, kita hidupkan dengan sunnahnya puasa. Nah, begitu. Baik, saya kira puasa sunnah bukan ya. Artinya seperti berarti tetap seperti tema kita hari ini, yaitu amalan-amalan di bulan Ramadan. Maka teks ketika dibalik maka tetap akan relevan dan sesuai dengan tema kita. Jadi menghidupkan sunnah puasa artinya adalah perbuatan-perbuatan kebaikan seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Puasa jelas hukumnya wajib. Kemudian selain itu ketika mengandung unsur kebaikan dan selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis, maka insya Allah itu hukumnya menjadi sunnah yang berpahala luar biasa, baik yang kaitan dengan terutama dengan lingkungan sosial kita. Apapun itu kebaikan yang bisa kita lakukan, kita menolong orang terhadap lingkungan, apapun itu kita lakukan dan insya Allah hukumnya menjadi sunnah. Kita hidupkan semua itu di bulan Ramadan ini. Tetapi catatan kami sebelum kami tutup bahwa sebenarnya sekali lagi pahala itu adalah salah satu daya tarik bagi seorang hamba sehingga dia mau berbuat baik. Tetapi esensi yang ingin kami sampaikan sebenarnya bahwa bukan masalah kuantitatif yang kita ingin capai, tetapi sesuatu yang sifatnya kualitatif. Pertama dan utama itu adalah ridho Allah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah esensi dari kita berbuat baik itu karena itu diwajibkan maupun sunnah di bulan Ramadan. Intinya kita berharap kita bisa istiqomah dan itu menjadi karakter kita. Kebaikan yang kita latih selama di bulan Ramadan, harapannya itu menjadi karakter yang terinternalisasi dan itu akan terus berjalan dan eksis dalam hari-hari kita nanti di selain bulan Ramadan hingga kembali ke bulan Ramadan kembali. Jadi 2 poin utama itu kita beribadah di bulan Ramadan itu, puasanya maupun ibadah-ibadah wajib yang lain itu dalam rangka kita ingin ridho Allah saja. Insya Allah. Bukan kuantitatif jumlah pahala yang akan berapa saya peroleh. Itu yang pertama, ridho Allah sebenarnya. Kita pun juga tidak bisa ngitung jumlahnya, Pak. Makanya itu yang pertama, ridho Allah sebenarnya yang ingin kita capai. Dan yang kedua, sekali lagi mudah-mudahan keistiqomahan kita belajar di Kawah Condro Timuko di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan itu menjadi internalisasi nilai, semangat, menjadi attitude yang akan bertahan dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain hingga kelak akhirnya kita adalah menjadi hamba yang akan kembali kepada Allah
dalam kondisi yang husnul khotimah. Itu Insya harapan Allah, kita amin. semua. Menyambung apa yang disampaikan Pak Haji terkaitnya dengan keistiqomahan merawat amalan di bulan Ramadan ini. Adakah tips atau trik untuk bagaimana kemudian setelah Ramadan ini usai, amalan-amalan kita ini tetap istiqomah kita lakukan, jangan kemudian setelah Ramadan berhenti, semuanya juga berhenti, yang biasanya darus 1 hari bisa 5 kali, terus turun seminggu hanya 1 kali. Ini apa? Barangkali ada tips atau triknya Pak Haji. Baik, yang pertama tentu kita harus banyak berliterasi. Berliterasi itu artinya bisa karena kita membaca sendiri literatur keagamaan terkait dengan apa esensi dari kita beribadah di bulan puasa, itu yang pertama. Yang kedua, literasi yang sifatnya kita simak, baik kita mendengarkan maupun kita mengikuti pengajian. Insya Allah ketika kita masih mau menerima sesuatu yang dari luar kita, maupun kita punya kesadaran internal untuk kita banyak berliterasi dan membaca, maka insya Allah esensi atau substansi sebuah ibadah itu akan kita dapat. Insya Allah. Jadi bukan sekali lagi putaran letterlek ketika bulan Ramadan kita maksimalkan, setelah itu kita selesai ambiar namanya. Jadi jadi ketika kemudian targetan kita hanya kuantitatif, maka sangat rugi tentunya kita setelah Ramadan kita kembali menjadi orang yang dulu. Setelan awal. Setelan awal lagi. Jadi seharusnya kan instalasi program yang sudah di-upgrade itu jangan lagi kemudian di-delete, kemudian di-uninstall ketika selesai setelah bulan Ramadan. Seharusnya setelah diinstal dan itu ada sesuatu yang peningkatan, maka kita harus berada tetap di level ini dan seharusnya lebih meningkatan lagi. Insya Allah. Dan tips kami memang itu. Jadi kita mau menerima masukan dari yang lain. Yang kedua ya berliterasi secara internal bahwa poin utama dari apa yang kita lakukan harus kita lihat esensinya, jangan hanya melihat kulit, tetapi substansi dan esensi dari suatu ibadah itu apa. Kalau kita terkecoh dengan hanya prosedural, bahwa kita perbanyak ibadah ini dan ini yang sifatnya kuantitatif, maka ya mudah-mudahan Allah tetap memberikan ridhonya sehingga itu suatu ketika tetap akan menjadi jalan kebaikan kita. Tetapi lebih baik adalah mengawali bahwa kesadaran terkait dengan sesuatu yang kualitatif, sesuatu yang lebih esensial dan substansial itu seharusnya yang kita jalankan, sehingga selepas dari suatu proses upgrade ibadah di bulan Ramadan ini menjadi karakter yang lebih baik, individu yang lebih sempurna tentunya, itu bertahan dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain dan seterusnya hingga kelak kita menjadi orang yang akan menjadi husnul khotimah. Insya Allah. Itu Ini Pak Haji tak terasa ini 25 menit kebersamaan kita mengupas amalan sunnah di bulan Ramadan ternyata masih belum cukup ini Pak Haji. Tapi bagaimanapun juga karena memang kita dibatasi oleh waktu, sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, barangkali berkenan beliau Bapak Haji memberikan closing statement untuk materi kita terkait dengan amalan sunnah di bulan Ramadan. Baik, terima kasih. Jadi sahabat podcast Kemangi, resume dari yang mungkin telah kami sampaikan tadi, yang pertama adalah bahwa poin pertama, semua perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang didasari oleh keimanan, berharap ridho Allah saja, itu akan menjadi kunci kebaikan dan jalan kita menuju ke surga. Yang pertama. Yang kedua, hablum minallah, hablum minannas, itu adalah poin utama dalam kita hidup di dunia ini. Jadi ketika kita bisa menjaga kebaikan kita kepada Allah dalam bentuk ibadah ritual kita, atau kebaikan kita juga kepada sama manusia maupun makhluk hidup yang lain atau makhluk alam semesta ini, maka mudah-mudahan ketika kita bisa istiqomah, kita bisa konsisten, kita akan menjadi manusia yang baik di mata manusia, di mata makhluk, juga di hadapan Allah. Dan harapan kita yang terakhir adalah ridho Allah, itu yang kita harapkan. Kebaikan, pemahaman akan substansi bahwa apa yang sekarang kita sedang lakukan dalam rangka untuk menempa diri untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik. Dan ketika kita sudah sampai pada tingkatan grade tertentu, harapannya bukan kembali lagi kita uninstall apa yang sudah kita perjuangkan di bulan Ramadan ini. Harusnya kita tetap berada di level itu, bahkan kita tingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, harapan kita mudah-mudahan semua amal baik yang wajib maupun yang sunnah di bulan Ramadan tahun ini Allah terima
Amin. semuanya. Amin, ya Dan Allah. kita betul-betul di ujung akhir nanti dari bulan Ramadan ini kita kembali betul menjadi manusia yang fitrah, Insya yang Allah, fitri, amin. yang tidak punya dosa seperti bayi. Amin, Mungkin ya Allah. kita memang punya dosa, tetapi ibarat kertas, karena pernah berdosa, ibaratnya kita adalah kertas buram, tidak masalah. Meskipun buram, dia tetap kertas yang tidak ada coretan tulisan hitamnya. Amin, Amin ya Allahumma rabbal alamin. amin. Mudah-mudahan itu, dan kami ucapkan akhirnya kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan Allah terima dan ridhoi semua amal baik kita di bulan suci Ramadan ini. Amin, Allahumma amin. Sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, demikianlah tadi bagaimana beliau Bapak Haji Muhammad Ayun Mubarak MPDI telah mengupas tuntas kaitannya dengan amalan sunnah di bulan Ramadan. Saya Murtianingsih dan seluruh kru podcast Kemangi mohon izin undur diri, dan semoga di Ramadan 1446 Hijriah di 10 hari terakhir ini kita mampu memicu semangat, memicu potensi diri untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, dan tentunya juga kepada alam tempat kita tinggal di dunia ini. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Haji. Sama-sama, Ibu.